Halo guys, welcome back to What I Like channel. Ya, ini adalah video pertamaku di tahun 2025. Happy New Year untuk kalian semua di luar sana. Ya, tahun-tahun baru gini ya, kemarin aku udah bilang aku akan nge-review sebuah playset Star Destroyer. Ya, aku beli ini nggak ada boxnya, jadi aku nggak bisa menunjukkan kalian boxnya. Cuman akan aku kasih contohnya seperti ini. Ya, seperti yang bisa kalian lihat ya, itu adalah karena ini adalah brick compatibles atau replika Lego. Jadi ada tulisannya Space Wars, bukan Star Wars. Lalu ada gambarnya. Gambarnya kalau kalian bandingkan dengan box aslinya sama persis ya. Dan ini juga dibikin oleh itu produk yang mereknya adalah Bella, nggak tahu merek apa, merek dari Cina sana. Lalu seperti yang bisa kalian lihat ya, di sini ada tulisannya 1457 pieces. Ya, meskipun ini 1400, tapi saat pembuatan kemarin tidak terasa, hanya sebentar saja. Nah, ngomong-ngomong tentang kapal ini ya, kapal ini adalah Star Destroyer yang keluar di film The Force Awakens. Ini adalah Resurgence Class Star Destroyer miliknya First Order. Nah, dari sini aja kalian bisa melihat ya, kalian kapalnya keren banget, dan di sampingnya itu ada meriam-meriamnya yang bisa menembakkan seperti bola-bola hijau itu nanti akan aku tunjukkan juga. Itu adalah playability-nya. Lalu kalian akan mendapatkan 5 minifigure. Ya, yang pertama kalian akan mendapatkan minifigure Snoke Supreme Leader Snoke. Ya, ini cukup spesial ya, karena hanya set ini aja yang mendapatkan Supreme Leader Snoke. Lalu kalian akan mendapatkan Stormtroopers-nya First Order. Lalu ada Gunner First Order Gunner sama First Order Admiral. Lalu kalian akan mendapatkan Evil BB-8, nah ya, versi jahatnya BB-8 warna hitam. Nah, sekarang kembali lagi akan aku tunjukkan kalian buku instruksinya. Buku instruksinya sendiri kalian akan mendapatkan 2 ya. Ini adalah buku satunya ya. Di sini gambarnya sama dengan boxnya, ada kapalnya, lalu ada Rey Skywalker, Finn, dan Poe Dameron. Ya, Poe Dameron. Lalu di belakangnya sendiri di sini ada banyak katalognya dari replika Lego yang mereka buat. Macam-macam, ada kapalnya Kylo Ren, ada Millennium Falcon, ada First Order 8080. Ini lebih tepatnya ke arah replika setnya First Order ya. Jadi sequel, Star Wars sequel. Instruknya sendiri sangat jelas di sini, karena dia tentunya saja dia mengikuti arahannya Lego ya, karena ini replika. Hanya saja di sini itu yang membuatnya susah itu adalah back numbers-nya itu nggak ada, jadi kalian harus membuka semuanya, karena tuh mereka ngantonginnya itu campur. Jadi ada yang baru di step 1 tapi ternyata ada di back yang nomornya 20. Nah, itu jadi agak pain ya pas membuatnya, karena kalian harus membuka semua dan mencari satu-satu dari tumpukan bricks yang banyak itu. Ya, segitu aja dari instruksinya. Sekarang akan aku tunjukkan sedikit timelapse pembuatannya, lalu kita akan mereview produknya itu sendiri. Oh ya, tapi tentu saja akan aku beritahu harganya. Ini aku beli harganya itu 816.000 dari orang di daerah Tanjung Pinang sana. Nah, ini aku beli tanpa box ya, jadi harganya bisa di bawah 1 jutaan. Kalau yang dengan box itu kalau nggak salah itu harganya sekitar 1,1-an ya, segituan lah. Ini karena dapat diskon, karena memang dari orangnya nggak dapat box sepertinya, karena sudah rusak saat pengirimannya. Makanya aku dikirimnya hanya bricks-nya saja dan instruksinya. Well, check the time lapse.
adalah produknya itu sendiri. Seperti yang bisa kalian lihat ya, ini bentuknya itu sleek banget. Bahkan bisa dibilang ini lebih sleek modelnya daripada Imperial Star Destroyer dari film Star Wars yang lama. Karena ini adalah Resurgence Class Star Destroyer. Model aslinya kalau di film itu seperti ini. Jadi ini lebih, kalau di filmnya ya, canonnya itu ini lebih besar daripada Imperial Star Destroyer. Karena dia tidak hanya menjadi kapal semacam battleship, tapi dia juga adalah battleship slash carrier. Ya, seperti yang bisa kalian lihat ya, ini bagian depannya ini ada seperti terbuka ini moncongnya. Itu karena kalau di film aslinya ini adalah tempat hanggar. Jadi mereka bisa mengeluarkan banyak TIE Fighters untuk melawan the rebellion, or the resistance kalau zaman First Order. Kalau yang Imperial Star Destroyer itu kan mereka tidak bisa ya, TIE Fighter-nya hanya sedikit saja dan itu keluarnya di bawahnya. Bukan seperti Resurgence Class Star Destroyer. Nah, mainannya sendiri seperti yang bisa kalian lihat ya, ini modelnya keren banget. Aku nggak tahu ya, aku suka banget. Aslinya aku sebelum beli ini tuh aku agak skeptis ya, karena di boxnya itu kurang mengcapture gantengnya kapal ini. Karena ya seperti yang bisa kalian tahu ya, modelnya Imperial Star Destroyer yang lama itu kan bagus ya. Jadi pas ngelihat ini di boxnya itu rasanya kayak aneh gitu, karena nggak ada bagian towernya. Ya ini ada, cuman sepertinya tidak ada. Dan tapi kalau kalian sudah melihat langsung seperti ini wow, ini keren banget sih. Ini bentuknya ini, makanya salah satu hal positif yang keluar dari film Star Wars yang sequel yang baru itu adalah Resurgence Class Star Destroyer. Ya, ini seperti yang bisa kalian lihat ya, di sini seperti ada seperti bertahap gitu. Dan ini adalah towernya itu sendiri. Nah, dia mengeliminasi kelemahan Imperial Star Destroyer, yaitu adalah bagian necknya, bagian lehernya. Nah, jadi mereka menaruh towernya itu menjadi satu dengan bodi kapal. Nah, ini adalah bagian tadi yang bisa ditembakkan. Jadi kalau kalian pencet seperti itu bisa menembakkan yang hijau-hijau ini. Hanya saja di set ini agak susah ya, meskipun sudah aku gini, dia nggak terlalu gampang untuk menembak ya, atau mungkin karena ini replika ya, jadi agak kurang pas gitu membuatnya. Nggak tahu lagi, tapi ini tidak terlalu bisa menembak, tapi harusnya bisa menembak. Kalian akan mendapatkan 8 total meriam di sampingnya ini. Lalu ini adalah, karena ini adalah playset, jadi kalian akan mendapatkan pegangan. Nah, seperti ini. Jadi kalau kalian yang main adalah anak-anak, bukan ingin dipajang seperti saya, ini bisa dimainin seperti push. Nah, ini sangat memudahkan untuk memain ya, daripada kalian harus membawa seperti ini. Ya sama-sama enaknya sih, cuman kayaknya lebih enak di gini aja kalau main. Nah, seperti ini. Kuat banget kok guys, jadi nggak usah takut akan jatuh atau gimana, karena ini kuat. Supportnya banyak banget dan nggak ada rattle ya, hampir nggak ada rattle. Itu yang mereka fix dari kesalahan yang mereka buat pas bikin Venator playset ya. Venator playset itu rattle banget kalau didangle kayak gini. Ini kuat. Nah, ini bagian belakangnya ya, seperti yang bisa kalian lihat ya. Di sini ada 3 main engine-nya, lalu ada 8 secondary engine. Ini jelas ya lebih besar, lebih banyak daripada yang Imperial Star Destroyer, di mana mereka hanya mempunyai 4 secondary engine. Ini mereka memiliki 8 secondary engine.
Tapi kalau main engine-nya sama-sama 3 nya. Nah, karena ini playset yang kembali lagi, mereka memiliki banyak fitur yang menarik. Seperti kalau kalian buka towernya, lalu kalian buka sampingnya seperti ini. Nah, kalian akan melihat bahwa di sini memiliki interiornya. Nah, di sini adalah di bagian atas, yaitu ada Supreme Leader's Note. Lalu di bagian sampingnya sini ada elevator. Ini yang kalau akan aku kasih gambar detail aja. Ini ada elevatornya di sini, lalu di sini ada droid-droidnya, lalu di sini ada stormtrooper yang lagi melihat ke arah komputer. Lalu di sini ada semacam meja conference, ya, conference room di kapal Resurgence ini. Lalu di sini ada stormtrooper lagi, hanya saja ini ranknya lebih tinggi karena dia memiliki pad di sampingnya. Lalu di samping sini ada, kalian bisa menaruh BB-8. Nah, lalu di bagian depan sini ya ada admiralnya menyuruh gunnernya untuk menembakkan laser-lasernya di bagian sini. Detail banget ini dalamnya, dan aku suka ya karena ini adalah salah satu playsetnya Lego yang terakhir. Ini jadi dia membuatnya detail untuk interiornya. Tapi yang paling aku suka di sini ya ini, dia ada elevatornya ini, jadi cukup neat. Aku suka banget elevatornya. Ini kalau misalnya aku punyanya zaman dulu ya, pas aku masih kecil gitu, waduh, buat mainan asik banget ini. Cuman sekarang imajinasiku sudah mentok, jadi cuman aku pajang aja. Nah, kalian kalau mau menutup gampang, hanya ditutup seperti ini. Seperti ini, jadi nggak ada lock mechanism, tapi akan tetap ada di tempatnya kok, nggak akan coplok. Lalu ditutup di atasnya. Nah, ya seperti itu. Bagian bawahnya cukup biasa, nggak ada apa-apa, hanya segini aja. Tapi asik banget ya ini buat mainan. Ini adalah gift tahun baru yang bagus bagi kalian orang tua di luar sana kalau membelikan anak-anaknya. Ini harganya kemarin aku masih melihat masih dijual 816 ribuan di toko di Shopee ya. Jadi better grab it karena nggak banyak stoknya. Ini ganteng banget. Ya, build experience-nya. Sekarang ngomongin build experience. Cukup susah ya, kembali lagi tadi karena bag-nya itu campur aduk, jadi aku harus mencari piecesnya itu dari semua plastik bag, jadi tak keluarin semua terus tak cari satu-satu. Itu kalau yang gede-gede sih mungkin nggak apa-apa ya, tapi yang kecil-kecil itu agak pain. Nah, terus juga kemarin ada bricks yang sepertinya cetakan plastiknya itu kurang tepat ya, atau ada yang defect gitu. Nah ya, kembali lagi quality controlnya ini bukan quality controlnya Lego asli, jadi ya kalian harus harap maklum, apalagi harganya beda sekali. Kalau Lego asli itu harganya 4 jutaan, ini di 800-an, jadi cukup signifikan perbedaannya. Nah terus tapi kalau overall kesusahan atau apa, enggak sih, enggak susah banget. Jadi ini cocok banget bagi anak-anak teenage, anak SMP itu, anak SD pun aslinya juga cukup mudah. Ya, segitu aja sih dari aku. Tentunya aja akan aku kasih sedikit sinematik atas kapal ini. Well, minggu depan akan aku review salah satu playset juga, playsetnya Star Wars. Tapi kali ini bukan kapal Star Destroyer-nya, tapi lebih ke arah kapal-kapal kecilnya. Well, don't go anywhere, stick around, please subscribe, like, and comment if you have any suggestion on which sets you want me to review. Goodbye.